Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agina Lutfi Putri dari MN21C dari kelompok 5. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu BMC dari UMKM Toko Beras Arozak. Profil usaha Toko Beras Arozak. Profil usahanya ini yaitu Toko Beras Arozak. Pemilik usahanya yaitu Mas Gus Nuri yang berdiri tahun 2020, beralamatkan di Jalan HS Ronggawaluyo nomor 100 Desa Nabaya, Kecamatan Bukit Jambe Timur. Ini adalah foto lokasi di mana Toko Beras Arozak berdiri. Rumusan masalah. Apa saja elemen dan komponen yang harus ada dalam bisnis model Canva agar menjelaskan bisnis dengan jelas? Bagaimana strategi bisnis model Canva dapat diterapkan di Toko Beras Arozak? Bagaimana cara menggambarkan bisnis secara menyeluruh dalam satu gambar menggunakan bisnis model Canva? Tujuan dari membuat BMC-nya yaitu untuk menentukan nilai yang ditawarkan oleh bisnis, untuk mengetahui pelanggan dan segmen pasar, untuk mengidentifikasi sumber pendapatan, untuk menentukan kegiatan kunci, untuk mengidentifikasi mitra kunci. Apa saja luaran dan manfaatnya? Luarannya ini peningkatan pendapatan, pertumbuhan pelanggan yang stabil, peningkatan citra merek, dan penguatan posisi pasar. Manfaatnya yaitu peningkatan kepuasan pelanggan, peningkatan loyalitas pelanggan, peningkatan efisiensi operasional, dan peningkatan kesadaran merek di kalangan masyarakat. Dengan strategi pasar yang tepat dan fokus pada layanan pelanggan yang unggul, Toko Beras dapat menjadi tujuan utama pelanggan dan mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Mengapa sih bisnis memerlukan BMC atau bisnis model Canva? Yaitu untuk menggambarkan dengan cepat tentang apa yang dibutuhkan oleh suatu ide, memungkinkan untuk memahami proses yang diperlukan untuk membuat keterhubungan antara ide hingga membuatnya menjadi suatu bisnis. Memperlihatkan seperti apa pengaruh keputusan pelanggan terhadap sistem bisnis. Yang terakhir, memungkinkan setiap orang untuk mendapatkan ide yang jelas tentang penggambaran bisnis. Apa sih BMC itu? BMC atau Business Model Canva yaitu alat manajemen strategis untuk mendefinisikan serta mengkomunikasikan ide atau konsep bisnis dengan cepat dan mudah. BMC biasanya berbentuk dokumen atau satu halaman yang bekerja melalui elemen fundamental bisnis atau produk, serta menyusun ide dengan cara yang koheren. BMC sisi kanan itu biasa berfokus pada pelanggan atau eksternal, sedangkan BMC sisi kiri berfokus pada bisnis ataupun internal. Bisnis model Canva itu biasanya ada 9 elemen ya. Di sini saya akan menjelaskan apa saja elemen yang ada di BMC. Pertama ada customer segment. Customer segment atau segmen pelanggan adalah kelompok individu atau organisasi yang memiliki karakteristik kebutuhan dan preferensi yang serupa dalam konteks bisnis. Customer segmentnya yaitu ada 3, memiliki 3 jenis konsumen, yaitu konsumen langsung, toko ataupun pedagang. Yang kedua itu jenis kelamin. Yang ketiga kondisi ekonomi pelanggan kalangan bawah, menengah, dan juga atas. Yang kedua ada value proposition, yaitu pernyataan atau deskripsi yang mengidentifikasi dan menjelaskan nilai atau manfaat unik yang ditawarkan oleh suatu produk atau layanan kepada pelanggan atau pasar targetnya. Toko Arozak ini memiliki 3 value proposition. Pertama yaitu tersedia 3 varian kemasan 5 kg, 10 kg, dan 25 kg. Kualitas berasnya bagus, bersih, putih, transparan, pulen. Yang ketiga itu tanpa bahan pengawet dan pemutih. Ini adalah contoh dari toko beras yang ada di Arozak. Yang ketiga ada channel atau saluran dalam konteks bisnis mengacu pada cara perusahaan mengirim produk atau layanannya kepada pelanggan atau pasar targetnya. Channelnya yaitu ada penjualan langsung melalui pedagang dan juga e-commerce. Yang keempat ada revenue stream atau arus pendapatan adalah sumber utama pendapatan yang diterima oleh suatu bisnis atau organisasi sebagai hasil dari penjualan produk atau layanan kepada pelanggan atau pasar targetnya. Revenue stream Toko Beras Arozak yaitu ada keuntungan penjualan beras putih, beras merah, dan juga beras ketan. Jadi di Toko Beras Arozak ini nggak hanya menjual beras putih, tapi ada juga ketan dan juga beras merah. Key resource atau sumber daya kunci adalah aset atau elemen penting yang dibutuhkan oleh sebuah bisnis untuk menjalankan operasinya
dan mencapai tujuan bisnisnya. Ciri toko beras Sarozak yaitu ada gabah organik, pupuk organik, petani organik, investor, penggilingan, dan juga pegawai yang ada di kios. Selanjutnya ada customer relationship atau hubungan pelanggan mengacu pada interaksi, koneksi, dan hubungan antara suatu bisnis atau perusahaan dengan pelanggan atau konsumennya. Customer relationship toko beras Al-Razak yaitu adanya pemberian diskon dalam jumlah pembelian tertentu, dalam melayani pelanggan secara langsung, memberikan pelayanan yang baik, sopan, dan ramah, dan juga produknya yang memuaskan. Aktivitas atau kegiatan kunci adalah tindakan dan operasi pokok yang harus dilakukan dalam suatu bisnis untuk mencapai tujuan bisnisnya. Kegiatan ini mencakup berbagai proses yang esensial dalam menjalankan bisnis, menghasilkan produk atau layanan, dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Aktivitas dari toko beras Al-Razak pertama ada pertemuan dengan petani, produksi dan distribusi, pemasaran, dan juga pembelian bahan baku. Selanjutnya ada key partner, yaitu pihak atau entitas yang memiliki peran penting dalam operasi dan kesuksesan suatu bisnis dengan memberikan sumber daya, dukungan, ataupun kontribusi esensial. Key partner toko beras Al-Razak yaitu ada petani padi organik, pengapul padi organik, lembaga sertifikasi organik, penggilingan beras, dinas pertanian, dan toko pedagang. Lalu yang terakhir ada cost struktur atau struktur biaya, adalah gambaran tentang bagaimana biaya-biaya berbagai komponen dalam suatu bisnis atau organisasi diorganisasikan dan dibedakan. Cost struktur toko beras Al-Razak yaitu ada biaya transportasi, biaya kemasan, biaya sertifikasi, biaya pelanggan, biaya gabah, dan juga biaya karyawan. Ini adalah pembagian tugas dalam mengerjakan tugas BMC dalam kelompok kami, dan juga ada sesi dokumentasinya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada banyak salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.